والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa duduk kembali melanjutkan kajian. Salawat dan salam tak senantiasa diucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di suasana menunggu hasil KPU banyak yang down, nggak enak makan karena calon paslonnya terindikasi kalah. Nggak usah, kehidupan kita bergantung kepada Allah, Allahus Samad. Yang kalah ataupun yang menang, ya ujung-ujungnya rakyat tetap hidup sendiri, makan kudu nyuap sendiri, minum kudu nyuap sendiri. Ya. 5 tahun ke depan kalah yang menang, pilihannya rakyatnya tetap sama-sama menikmati. Jadi yang menang biasa, yang kalah juga biasa. Gak usah kebawa-bawa sama sholat sama ngaji. Ini sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, kudu semangat. Sekarang kita sudah masuk minggu atau pekan pertama di bulan Sya'ban, bulan dimana kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang anugerah karunia Allah akan dilimpahkan kepada ahli sholawat dimanapun dan bagaimanapun kondisinya, rahmat Allah akan mencarinya. Di bulan sholawat sudah selesai bahasan kita tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi lisan kita ini bisa kita gunakan untuk meraih ridha Allah, meraih apapun kebaikan-kebaikan yang diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sepelekan lisan. Cuman zikir doang, cuman sholawat doang, cuman doa doang. Bukan. Ini nikmat besar. Jadi kepandaian seseorang dalam menggunakan lidahnya untuk ibadah, ini hakikat daripada kecerdasan. Setelah kita mempelajari bahwasanya lisan itu bisa meraih ridha Allah dengan baca Al-Quran, meraih ridha Allah dengan berzikir, meraih ridha Allah dengan berdoa, meraih ridha Allah dengan sholawat, maka pagi hari ini kita melanjutkan, digunakan untuk apapun lah itu lisan. Fadilatul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, ternyata lisan juga sangat signifikan manfaatnya bila digunakan untuk beristighfar. Lalu apa motivasinya? Al-Imam Ghazali mensitir ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Kalau Allah sebut sifat kerjaan perilaku dalam Al-Quran, bila itu hal yang baik, itu berarti pujian dan anjuran untuk melakukannya. Bila itu perbuatan yang tidak baik, itu berarti celaan, ancaman bagi orang yang melakukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji, memasukkan pekerjaan beristighfar itu dalam ayat Ali Imran. Dan ada orang-orang yang apabila mereka melakukan dosa, kejahatan, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim, tapi kezaliman itu tidak diteruskan sampai mati, diimbangi kezaliman, kesalahan, perbuatan dosa itu dengan berzikir kepada Allah dan beristighfar.
dipuji dia, artinya diampuni oleh Allah. Karena memang manusia itu dicipta dari dua, hawa nafsu ya, dengan akal, dan senantiasa digoda oleh syaitan untuk melakukan sesuai keinginan hawa nafsu. Di sini yang Allah ingin tunjukkan adalah betapa rahman dan rahimnya Allah, betapa pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai manusia ketika melihat dosa orang lain, jangan vonis, doakan. Karena hak vonis itu Allah. Dia mau bikin dosa mulu, neraka tuh mah. Doain. Nggak ada manfaatnya kita memvonis orang masuk neraka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala nanti masukkan dia ke surga, mau apa? Yang justru yang dinilai adalah pribadi kita sendiri. Kita semakin baik atau tidak. Jadi kebanyakan yang tidak sadar itu justru melihat kesalahan orang lain lalu memvonisnya, dan dia lupa kalau dirinya juga punya banyak salah. Dan dia belum yakin, belum tahu kesalahannya diampuni atau tidak. Jadi jangan girang dulu melihat kesalahan orang lain, nggak boleh. Wa qala Alqamah wal Aswad qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum fi kitabillah azza wa jalla, dalam Al-Quran ayatani, ada dua ayat kata beliau, ma aznaba abdun zamban faqara'ahuma, tidaklah terlanjur berbuat dosa seorang hamba lalu membaca dua ayat tersebut, wastaghfarallaha azza wa jalla, lalu dia betul-betul meminta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu ta'ala lahu, kecuali Allah bakal ampunin dia. Bukan berarti motivasi bikin dosa terus ini lalu istighfar, bukan. Beristighfar, bertaubatnya sungguh-sungguh. Berbuat dosanya keterlanjuran, kelupaan dan lalai niknya. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, al-ayat, terusin ayatnya. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. An-Nisa 110. Siapa orang melakukan su'an, kesalahan, yang bikin dosa atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia bertaubat kepada Allah, minta ampun, dia akan temukan Allahnya Ghafuran, udah ngampunin, nyayangin pula. Alhamdulillah. Jadi selama nyawa masih dikandung badan, belum juga nyawa sampai tenggorokan belum, kesempatan masih terbuka. Tapi jangan membiasakan menunda taubat, karena kebiasaan menunda beristighfar, menunda taubat itu mengakibatkan jadi kebiasaan kelalaian. Akhirnya nanti wafat tanpa istighfar dan taubat. Dan godaan syaitan itu adalah agar kita menunda taubat, mendorong maksiat. Mendorong taubat, menjauhkan maksiat, ajaran dorongan malaikat. Mendorong maksiat, nyuruh jangan taubat, entar dulu. Bahkan ketika kita taubat, dikata taubat sambal, nggak bagus tuh taubat sambal. Memang nggak ada taubat sambal, adanya taubat nasuha. Jadi diniatin sifat taubat itu. Ada pengakuan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya faghfir dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku ini hamba-Mu, aku ngaku belum bisa mencapai apa yang aku janjikan untuk siap taat. Aku ngakuin semua nikmat yang Kau berikan kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan ampunan dan kasih sayangnya bagi orang yang mau kembali. Itu bedanya
keturunan Nabi Adam dengan keturunan muridnya setan. Kalau setan nggak mau taubat. Kalau Nabi Adam mencontohkan kalau berbuat salah, ya ngaku, taubat, istighfar. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, bila engkau tak ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami jadi orang-orang yang merugi kelak nanti di hari kiamat. Wa qala azza wa jalla fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tasbihi Tuhanmu, puji Tuhanmu, dan beristighfarlah kepadanya, karena sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Udah taubat, istighfar. Wa qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashar. Nih tadi rumusnya adalah bila Allah memuji satu amaliyah berarti itu adalah perintah halus untuk mengerjakannya, lembut. Ada orang-orang mukmin yang dicintai Allah atau orang-orang mukmin hakiki itu adalah yang memanfaatkan waktu sahur untuk beristighfar. Maka ada yang diundang oleh Allah dalam arti diberikan taufik hidayah sehingga mudah saja dia bangun sebelum sahur, bangun sebelum sholat subuh, dibangun sendiri, dibangun sholat tahajud. Ini orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia meraih undangan tersebut. Tapi ada yang 20, 30, 45 tahun pula tidaklah bangun kecuali sudah matahari pagi bersinar. Allah bitaufiq hatta nafik ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdik, maha suci Engkau wahai Allah dan segala puji untukmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Gak kebayang tuh ya olah kita. Nabi itu ucapannya tuh begitu ya, entar baca tasbih, entar baca istighfar, entar ucapan yang keluar adalah nasihat. Lalu bila menyendiri enggak lagi ngomong sama sahabat, beliau baca subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, innaka antat tawwabur rahim. Dosa apa yang dimiliki Rasulullah? Enggak ada. Dosa-dosa yang model kita ini enggak ada. Tapi perasaan bersalah Nabi ada. Nabi merasa kurang, itu wajar sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dosa yang dimaksud oleh kita ini berupa kesalahan yang disengaja, enggak. Nabi itu semuanya maksum, terjaga dari dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya tuh kita kalau dalam urusan istighfar, ampunan dosa kurang semangat. Lalu apabila ada fadilah daripada amaliyah atau semacam istighfar ini berurusan dengan rezeki, kesehatan, kabul hajat, nah baru dah semangat tuh. Emang levelnya kita di makanan melulu, levelnya di makanan, ya wajar lah mau lagi level. Tapi tidak salah juga dan nggak perlu dicela dengan level ini oleh mungkin orang-orang yang sudah selevel muqarrabun umpamanya. Karena ada orang-orang yang belum level apa-apa dalam ibadah tuh ngatain orang, apa sih kamu ibadah ngaji rajin cuma pengen dapat pahala doang, yang penting ridha Allah, cinta Allah. Gak ikhlas tuh ibadah cuma pengen dapat berkah rezeki. Enggak, itu masih dibolehkan,
Makanya Nabi SAW sabdakan, man aksara minal istighfar, siapa orang memperbanyak bacaan istighfar, ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan jadikan darinya dari setiap kebingungan faraja, jalan keluar, wa min kulli dhaiqin makhraja, dari kesempitan ada solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan kasih dia rezeki dari hal yang dia tidak sangka-sangka. Surprise rezekinya itu. Makanya yang jadi petani itu surprise rezekinya, yang jadi nelayan itu bangga karena rezeki kita tuh nggak ketakar, nggak kelihatan. Makanya dia jadi petani, sebagaimana di dalam kitab fikih sebelumnya dijelaskan, itu adalah pekerjaan yang paling utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah ta'ala, sungguh aku bertaubat istighfar kepada Allah, wa atubu ilaih fil yaumi 70 marrah, sehari 1 kali 24 jam itu 70 marrah, 70 kali. Tentunya Nabi baca istighfarnya itu lisan bicara, hati itu ngakuin, ikut aktif. Bacaan istighfarnya itu betul-betul kalau kita ini harus mengenang dosa apa yang kita lakukan itu, lalu berniat untuk tidak melakukannya lagi. Sebagaimana orang kalau sudah pernah keinjak batu bara, kan melejit itu melepuh, besok kira-kira mau lagi nggak injek? Nggak bakalan orang dikasih duit kagak, 100.000 kagak, 300.000 kagak. Kenapa? Lepuh. Ini aja sakitnya masih ada yang kemarin. Nggak mau. Itu yang istighfar tuh modelnya yang begitu tuh. Wa hadza ma'annahu sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini dilakukan bersama Nabi itu sudah ada jaminan diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Allah sudah berjanji menyatakan Nabi udah diampunin sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi masih beristighfar. Itu loh yang hebatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innahu la yaghanu ala qalbi hatta anni la astaghfirullah ta'ala fi kulli yawmin 100 marrah. Sesungguhnya ada semacam awan tipis, hijab yang mengganggu atas hatiku, hatta sehingga anil astaghfirullah ta'ala, aku beristighfar kepada Allah. Jadi Nabi kalau enggak istighfar itu kayak semacam ada yang sedikit menghalangi gitu. Di hati beliau. Baca istighfar terang lagi, 100 marrah, 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga memotivasi dan mengajarkan, man qala, siapa orang membaca hina ya'wi ila firasyih, ketika beranjak ke tempat tidurnya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayya itu naat kepada al-azima, al-qayyuma, wa atubu ilaih 3 kali 3 marrat, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah pasti ampunin. Untung banget kalau kita udah diampunin sama Allah, rahmat kabul yang kita inginkan tuh turun.
Wa in kanat misla zabadil bahr, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan, aw adada ramlin alijin, atau sejumlah pasir lembut yang ada di pantai itu, aw ada di warak syajar, atau sejumlah dedaunan pohon, aw ada di ayyamad dunya, atau sejumlah hari lamanya dunia. Luar biasa. Itu Allah persiapkan ampunan bagi orang yang memanfaatkan lisannya buat beribadah, istighfar. Jangan bosan, dan jangan down. Yang lainnya tidak beristighfar, kita manfaatkan istighfar. Toh nanti ending hitungannya masing-masing juga. Jangan terpengaruh dengan kiri kanan. Teman nggak beristighfar, kita nggak beristighfar. Ya kebutuhan beda-beda. Kita makan, kita lapar, kita yang makan. Teman nggak makan, udah jangan ngiri. Oh enak banget dia nggak makan. Biarin amat dia nggak makan. Makanannya ada, dia nggak mau nyentuh. Ya dia nggak mau. Begitulah kira-kira, jangan banding-bandingkan untuk membuat kita down, turun semangatnya. Harus ya kita aktifkan lisan ini mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, man qala dzalika ufirat dzunubu wa in kana farran min az-zahfi. Nah, Nabi juga menjelaskan dalam hadis yang lain, siapa orang membaca tadi kalimat istighfarnya itu sebetul-betulnya dengan hati yang penuh keyakinan dan pengharapan ampun kepada Allah, maka betul-betul dia akan diampuninya dosanya, meskipun dosanya itu besar seperti lari daripada pertempuran. Karena ini nggak bertanggung jawab banget, tapi Allah masih siapkan ampunan itu. Bacaan istighfarnya apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah.